semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulina dari kelas 9A nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab Orde Baru sampai masa reformasi. Langsung saja, let's check this out. Nah, konsep. Di sini kita akan membahas tentang kehidupan politik, ekonomi, kehidupan masyarakat sosial, pendidikan dan juga kebudayaan dalam masa Orde Baru sampai dengan reformasi, serta kesimpulan. Yang pertama, masa Orde Baru. Perkembangan politik yang pertama super semat, surat pemerintah 11 Maret, yakni yang memindahkan penguasaan mandat Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto setelah pasca G30 SPKI. Yang kedua, penataan stabilitas politik, yakni dengan 4 cara. Yang pertama, pemulihan hubungan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, ikut serta dalam pembentukan ASEAN. Ketiga, penyederhanaan partai politik, karena partai politik ini pada masa itu menghambat pembangunan. Keempat, pemilihan umum, yakni Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak dari pelosok seluruh masyarakat Indonesia, dari atas dan bawah, dari desa dan kota. Yang kelima, perubahan penghayatan pengamalan Pancasila, yakni dengan sebutan Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Perkembangan ekonomi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek untuk memperkenalkan anggaran berimbang, jangka panjang untuk memperkenalkan visi misi dan juga arah pembangunan, yakni dalam pelita 1 sampai pelita 6. Kehidupan masyarakat pada bidang sosial, yakni transmigrasi, keluarga berencana atau KB, dan juga puskesmas dan posyandu. Bidang pendidikan diberlakukannya sekolah pembangunan. Di bidang kebudayaan, yakni untuk menginventaris peninggalan purbakala, rehabilitasi, dan juga perluasan museum. Yang kedua, masa reformasi. Lahirnya gerakan reformasi, yakni gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan secara konstitusional atau secara luas. Perkembangan politik. Yang pertama, sidang MPR pada tahun 1998, yakni terjadi perombakan besar-besaran dalam bidang hukum dan juga perundang-undangan, yakni yang menghasilkan 12 ketetapan MPR. 12 tuntutan ini untuk mengupayakan tuntutan reformasi. Kedua, otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan juga kewajiban di setiap daerah, yakni hasil dari eksplorasi dan eksploitasi hutan atau sumber daya alam disesuaikan dengan kesejahteraan otonomi daerah tersebut. Ketiga, pencabutan dan pembatasan partai politik. Sebanyak tercatat 141 partai politik yang hanya mengikuti pemilihan umum hanya 48 partai saja. Keempat, penghapusan dui fungsi ABRI, yakni untuk memfokuskan saja pada bidang ketahanan dan juga keamanan. ABRI ini telah berganti nama dengan TNI yang kita kenal saat ini, Tentara Nasional Indonesia. 5. Penyelenggaraan pemilu, yakni dengan 3 tahap yang berbeda dengan sebelumnya, yakni yang tahap pertama adalah untuk memilih legislatif, DPR, DPRD, dan juga DPD. Yang kedua adalah untuk memilih calon pasangan presiden, tahap pertama. Yang ketiga adalah untuk memilih calon presiden, tahap 2. Perkembangan ekonomi, yakni dengan perbedaan pemerintahan. Yang pertama dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial, terdapat konflik etnis di tengah masyarakat. Dalam bidang pendidikan, diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, diberlakukannya kurikulum 2013. Dalam bidang kebudayaan, yakni menginventaris peninggalan purbakala kepada UNESCO, United National and Cultural Organization, yakni untuk menghindari upaya pengeklaiman dari negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Conclusion atau kesimpulan, yakni kita mencari tahu perjuangan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang yang dari masa ke masa semakin baik. Namun, ya masih ada konflik di tengah masyarakat. Tapi kita harus semangat sebagai generasi emas penerus bangsa. Ada satu kata motivasi dari Najwa Shihab. Beliau berkata, jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, maka tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan.
Tetap semangat dan berprestasi. Berikut adalah sumber yang bisa Anda baca dan Anda akses untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apakah masih ada pertanyaan? Anda bisa mengontak email saya. Saya Paulina, pamit undur diri. Sampai jumpa.